ada beberapa maliyah yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan ketika masuk pada bulan Syuro. Jadi yang pertama bahwa sebelum masuk pada malam satu Syuro itu baiknya untuk mandi, itu yang pertama. Nah kemudian membaca doa akhir tahun dan membaca doa awal tahun. Nah kemudian ketika malam hari itu Anda lakukan sholat sunnah hajat itu 2 rakaat. Nah setelah itu Anda menulis lafadz Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Nah penulisannya itu sesuai sudah juga saya sampaikan bahwa itu baknya itu panjang, kemudian sinnya itu bergerigi, jadi memnya juga harus lubang di tengahnya. Jadi intinya bahwa penulisannya itu harus penulisan yang sempurna, tidak harus baik, tapi penulisannya itu hurufnya jelas. Itu yang harus diperhatikan. Nah, selama proses penulisan itu apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi tujuan Anda dalam 1 tahun ke depan, nah itu dalam hati, nah itu mohonkan. Jadi sambil menulis, hati dan pikiran itu juga terfokus terkait dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan Anda. Nah setelah itu selesai, kemudian simpan di tempat yang layak, entah itu di lemari atau di laci. Yang terpenting bahwa itu tempatkan di tempat yang layak. Nah kemudian ketika hampir memasuki pada 10 Syuro, nah itu biasanya kan ada puasa yang terkenal yaitu puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nah ini boleh dilakukan Tasu'anya saja atau Asyuranya saja, atau sehari setelah tanggal 10 itu juga boleh. Nah yang perlu diperhatikan ketika pada 10 Syuro itu baiknya untuk melakukan sebuah amaliyah yang ini menjadi sebab untuk dalam 1 tahun ke depan itu dilancarkan rezekinya. Nah yang perlu dilakukan adalah pada hari itu jangan hemat untuk keperluan rumah tangga. Jadi di hari itu untuk melapangkan atau melonggarkan anggaran belanja rumah tangga. Jadi jangan hemat untuk kepentingan rumah tangga. Jadi kalau biasanya katakanlah belanja 50.000, nah itu pada hari itu lapangkan, longgarkan menjadi katakanlah 100.000. Jadi intinya bahwa di 10 Syuro itu jangan hemat untuk keperluan belanja rumah tangga. Dan yang perlu diingat juga untuk menghindari konflik dalam bentuk apapun dari itu. Jadi di keluarga itu usahakan untuk damai. Kalau ada sesuatu yang mungkin dibicarakan potensi adanya kesalahpahaman atau konflik, itu baiknya untuk ditunda. Jadi pada hari itu untuk berbahagia, dan kemudian kaitan dengan anggaran belanja rumah tangga itu jangan hemat. Jadi hari itu kalau biasanya katakan 50.000, nah itu lapangkan, longgarkan, misal 100.000. Semoga bermanfaat, berkah dan makromat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.